Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah perkembangan pemikiran modern dalam Islam. Kami semua bertiga, ada saya Syafiq sendiri, Syafiq Rizullah, dan ada saudara Hari Supriyono juga, dan ada Debbie Hendra. Kami semua akan menjelaskan tentang Sayyid Ahmad Khan dan gerakan Aligar. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan dan dipaparkan oleh saudara Haris. Silakan. Ya. Oke, saya akan membahas tentang biografi dari Syed Ahmad Khan. Slide. Oke, Syed Ahmad Khan ini adalah seorang yang perhatian terhadap pendidikan umat Islam tuh sangat tinggi. Tapi beliau tidak cuma bergerak di bidang pendidikan saja. Melalui buku karangan dan tulisannya di dalam buku Tahdzib al-Akhlaq, ide-ide pembaharuan mulai menarik perhatian golongan pelajar di India. Dan dia sejak kecil mengenyam pendidikan tradisional dalam wilayah pengetahuan agama dan belajar bahasa Arab serta bahasa Persia. Syed Ahmad Khan lahir di Delhi pada tanggal 17 Oktober 1871. Berasal dari keturunan Husain, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah bin Ali, neneknya Syed Hadi. Ia adalah pembesar istana di zaman Alamgir II tahun 1750 1759. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafiq. Baik, saudara Syafiq. Debbie Hendra. Aku. Debbie Hendra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat pendidikan Syed Ahmad Khan. Yang pertama yaitu pendidikan tradisional. Syed Ahmad Khan mendapatkan pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Jadi beliau ini mendapatkan pendidikan tradisional dalam pengetahuannya di bidang agama. Yang kedua, bahasa asing. Syed Ahmad Khan mempelajari bahasa Arab dan beliau juga mempelajari bahasa Persia serta sejarah-sejarah. Jadi beliau ini mempelajari bahasa asing, maksudnya di luar bahasa India, yaitu bahasa Arab dan bahasa Persia. Beliau juga merupakan sosok yang gemar membaca dan selalu memperluas ilmu pengetahuannya. Jadi si Syed Ahmad Khan ini bisa dibilang kutu buku lah istilahnya, yang sangat gemar membaca dan selalu ingin memperluas pengetahuannya di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada saat beliau berusia 18 tahun, beliau bekerja di sebuah instansi pada Serikat India Timur. Lalu kemudian beliau beralih profesi di bidang hukum, yaitu bekerja sebagai seorang hakim. Selanjutnya, usaha-usaha yang telah dicapai Syed Ahmad Khan. Yang pertama yaitu mengubah sikap mental umat yang tadinya tidak percaya akan kekuatan akal dan adanya hukum alam. Jadi beliau ini mengubah sikap mental umat di sana, di India, yang tadinya tidak percaya akan kekuatan akal dan adanya hukum alam, menjadi percaya akan adanya hukum alam tersebut. Hal ini ia utarakan melalui tulisan-tulisannya dan artikel-artikel dalam bentuk majalah Tahdzib al-Ikhlas, al-Akhlaq maksud kami. Usaha melalui bidang pendidikan juga tidak ia lupakan. Jadi meskipun Syed Ahmad Khan ini menulis tulisan-tulisan dan
artikel-artikel dalam bentuk majalah, beliau juga tidak melupakan di bidang pendidikan. Itu terbukti pada tahun 1876 ia mendirikan sekolah Inggris di Muradabad, India. Dan usaha yang telah dicapai yang kedua yaitu pada tahun 1879 ia mendirikan Sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau disingkat MAOC di Aligarh, yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam cita-citanya untuk memajukan umat Islam di India. Oke, selanjutnya munculnya gerakan Aligarh dan pemikiran Sayyid Ahmad Khan akan dijelaskan oleh Saudara Syafiq. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Sayyid Ahmad Khan. Jadi Sayyid Ahmad Khan ini berpendapat bahwasannya peningkatan kedudukan umat Islam dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Inggris merupakan penguasa yang terkuat di India. Menentang kekuasaan tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India. Hal ini membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Jadi di sini ketika itu India ini masih dalam kekuasaannya Inggris. Jadi masih belum merdeka. Jadi Sayyid Ahmad Khan ini mengeluarkan pemikiran bahwasannya mereka ini harus berteman dengan Inggris. Apabila kalau misalnya mereka nggak berteman dengan Inggris, maka ia akan mengalami kemunduran dan akhirnya jauh ketinggalan daripada pemikiran-pemikiran yang sudah terpikir oleh masyarakat Inggris dan India. Jadi, jalan yang harus ditempuh oleh umat Islam menurut Sayyid Ahmad Khan tadi, seperti yang saya jelaskan, untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bukanlah bekerja sama dengan Hindu. Kita tidak bekerja sama dengan Hindu, mereka hanya tidak bekerja sama dengan Hindu, tetapi mereka menggandeng Inggris agar memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggris, yaitu agar mereka tidak ketinggalan jauh dan tidak mengalami kemunduran, seperti itu. Selanjutnya, munculnya gerakan Aligarh. Munculnya gerakan Aligarh ini ditinjau dari segi waktu. Pada saat jadi kemunculannya gerakan Aligarh ini baru muncul ketika setelah kematiannya Sayyid Ahmad Khan. Jadi Sayyid Ahmad Khan itu udah berpikir duluan, setelah Sayyid Ahmad Khan ini meninggal baru muncullah gerakan Aligarh. Kenapa kok munculnya gerakan Aligarh ini? Karena mulai dari ada muridnya Sayyid Ahmad Khan, ada sahabatnya Sayyid Ahmad Khan, ada pengikutnya Sayyid Ahmad Khan yang sepemikiran, yang berpikiran seperti Sayyid Ahmad Khan. Pada tahun 1889 Masehi, gerakan ini merupakan gerakan lanjutan dari obsesi Sayyid Ahmad Khan yang sudah dipikirkan Ahmad Khan pertama kali dalam upayanya untuk memperbaiki umat Islam di India. Jadi menggandeng Inggris tadi untuk agar tidak ketinggalan ilmu, ketinggalan teknologi dan lain sebagainya, dan banyak lagi. Setelah itu Aligarh Muslim University. Ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Sayyid Ahmad Khan dianut dan disebarkan oleh murid, seperti yang saya katakan tadi, oleh murid, sahabat, serta ada pengikutnya juga, dan timbullah yang gerakan yang dikenal dengan nama gerakan Aligarh tadi. Nah, dalam gerakan itu pasti namanya ada tempat pusatnya, ada tempat dalam, dan juga suatu organisasi pasti harus juga ada namanya tempat atau perusahaan atau apapun itu pasti namanya ada tempatnya. Dan gerakan Aligarh ini
tempatnya adalah pusatnya adalah di sekolah Muhammadan Anglo Oriental College atau disingkat jadi MAUC, MAOC. Jadi yang sekarang disebut dengan Universitas Islam Aligarh, yang bisa kita kenal kalau misalnya kalian searching itu Muhammadan Anglo Oriental College itu masih kurang kalau di Google. Tapi kalau kalian searching Universitas Islam Aligarh pasti langsung keluar ini. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam gerakan Aligarh tadi ada para tokoh gerakan Aligarh. Setelah Said Ahmad Khan tadi meninggal, ada 7 tokoh, yang menggerakkan teman-teman pengikut dan lain sebagainya itu. Yang pertama itu ada Nawab Muhsin Al-Mulk, yaitu teman dekat Said Ahmad Khan. Ada Fikar Al-Mulk, jadi pembantu sekaligus jadi juga pengikut Said Ahmad Khan. Ada juga Altaf Hussein Hali, kawan dekatnya juga, ini sahabatnya juga Said Ahmad Khan. Jadi dalam gerakan Aligarh ini ketika di universitas tadi dia menjadi penerjemah bahasa Inggris. Jadi kan tadi si Said Ahmad Khan tadi sudah mempelajari bahasa Arab, mempelajari banyak bahasa, dan ini menjadi Altaf ini menjadi penerjemah bahasa Inggrisnya. Jadi ada segi dalam bidang bahasa Inggris. Dan selanjutnya itu ada Maulvi Siraj Ali, dan ini pasti orang India. Ini adalah kawan dekat Said Ahmad Khan. Selanjutnya itu ada Salah ad-Din Dukhabah, itu kawan dekat Said Ahmad Khan juga, sahabat juga. Dan selanjutnya ada Maulvi Nazir Ahmad, itu kawan dekat Said Ahmad Khan juga. Dan Maulvi ini dia suka mengarang romans. Romans itu kayak cerita-cerita romantis, sehingga dia mengeluarkan mengeluarkan syair-syair romantis dan lain sebagainya. Setelah itu dan yang terakhir ada Muhammad Silbi Nu'mani, yaitu sama juga kawan dekat Said Ahmad Khan. Mereka adalah sahabat Said Ahmad Khan. Dari sekian banyak ada pengikut dan orang terdekatnya Said Ahmad Khan sebelum ia meninggal dunia, dan mereka juga mempunyai peran penting terhadap gerakan Aligarh. Seperti itu. Mungkin sudah kita jelaskan tadi oleh saudara Haris juga, dari saudara Debbie juga, tentang pertama itu ada sejarah hidupnya si Said Ahmad Khan. Setelah itu ada dari hasil dari kehidupannya itu ada 2. Setelah itu dari metode dan pemikirannya Said Ahmad Khan. Apakah saudara sekalian, teman-temanku sekalian, ada ingin bertanya? Kalau ingin bertanya, silahkan diketikkan di kolom komentar di Classroom. Terima kasih. Kami sebagai kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.